PT PP berambisi menjadi kontraktor terkemuka termasuk di Asia Tenggara. Kita akan membahas strategi bisnis PT PP bersama Direktur Utama PT PP Novel Arsyad. Selamat pagi Pak Novel. Selamat pagi Pak Rudi. Terima kasih sudah bersama kami di Corporate Action. Pak Novel, ini kalau kita bicara soal, boleh saya sebut ini sebagai ambisi PT PP ya, untuk ekspansi ke Asia Tenggara. Apakah ini memang sudah terlihat Pak? Kesempatan itu atau peluang itu memang besar sekali? Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau kita ingin berkompetisi lebih baik lagi, kita harus berani masuk ke pasar global. Namun kami juga harus mengukur sehingga kami masuk di area di Asia Tenggara. Nah, saat ini kita sudah melakukan kerjasama dengan mitra setempat, dan saat ini pasar yang sedang kita jajaki di Filipina, Brunei, dan Malaysia, Pak. Oke, kalau proyek-proyeknya sendiri apakah sudah kelihatan Pak di sana? Proyek-proyeknya sudah kelihatan Pak, dan saat ini pun juga sudah kita mulai intens pembahasan proyek-proyek ini, dan sudah ada proyek sejenis railway, terus kemudian juga perumahan, serta proyek-proyek jembatan Pak. Oke, itu di tahun ini Pak ya? Prosesnya di tahun ini, tapi perkiraan saya baru bisa dimulai di tahun 2021 Pak, karena negara-negara tersebut punya problem yang hampir sama Pak dengan kita terkait pandemi COVID ini tadi. Oke. Nah ini kalau kita bicara soal ekspansi ini kan bicara soal keyakinan Pak. Mungkin bisa di-share juga kepada pemirsa kita apa yang membuat PT PP merasa yakin bahwa PT PP bisa berkompetisi di paling tidak saat ini di Asia Tenggara. Ya Pak, kalau saya coba melihat seperti di Filipina ini ya, ini proyek-proyek infrastruktur juga menjadi satu primadona Pak di Filipina, dan di sana kami melihat potensinya besar, kapabilitas kita terhadap proyek infrastruktur cukup besar, kemudian kita juga melakukan satu kerjasama, dan di sana juga banyak proyek-proyek yang internasional competitive bidding. Sehingga itu menambah satu keyakinan kita lagi Pak, karena dengan kemampuan kami, kemampuan partner, dan juga tender yang tender internasional, serta juga banyak pasar yang dibiayai oleh Asia Development Bank, ini membuat kita punya keyakinan yang tinggi di Filipina tadi Pak. Kemudian di Brunei ini pasar perumahan, karena pemerintahnya sedang giat-giatnya menyediakan perumahan gratis untuk rakyatnya, sehingga ini juga secara geografis pun juga tidak jauh dari negara kita. Ini merupakan satu peluang yang bisa kita jajaki dengan lebih baik lagi ke depan itu Pak. Dan saat ini pun kita juga bicara dengan di Vietnam, di pasar yang berhubungan dengan properti maupun juga energi. Dan ini kita gali juga bersama dengan partner lokal, Pak. Oke, berarti bukan hanya di Filipina, Brunei, dan Malaysia, tapi juga negara Asia lain juga sebetulnya sudah dijajaki ya? Iya. Oke, baik. Itu selain Vietnam dan 3 negara yang tadi juga kan kalau kita lihat Myanmar, Kamboja juga ini kan juga ini negara yang sedang sangat berkembang sebetulnya Pak Novel. Apakah ini juga termasuk target pasar yang akan dituju atau bagaimana? Itu termasuk Pak, namun kami harus membuat skala priority Pak. Karena kan bisnis di luar negeri ini punya potensi, tapi juga kita melihat risknya juga. Dalam hal ini faktor risk baik dari aturan perundang-undangannya, kemudian juga peraturan perburuan, kemudian potensinya di pekerjaan apa saja. Kami memasukkan juga Myanmar, kami masukkan di situ, tinggal dari sisi skala priority-nya Pak. Yang tadi di awal kami sebutkan itu menjadi priority yang lebih ke depan. Oke, baik. Pak Novel, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.